Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi, dengan segudang prestasi, yang wafat karena wabah. Kemunculan virus yang mewabah bukanlah hal baru. Sejak ribuan tahun lalu, berbagai pandemi pernah mencekam bumi. Dampaknya, ribuan umat muslim wafat, tak terkecuali seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Abdillah Al-Jarrah atau lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Putra Umaymah binti Ghanam ini termasuk salah satu dari jajaran As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Ubaidah berasal dari kalangan muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah. Ia juga senantiasa turut bertempur bersama Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Sahabat yang dinobatkan sebagai salah satu al-mubasysyarun bil jannah, orang yang diberi kabar gembira masuk surga, ini memiliki begitu banyak keutamaan. Ia dikenal sebagai muslim yang begitu lapang hatinya, jauh dari kedengkian, sering menasihati, giat beribadah, dan amat penyayang. Ia juga merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW. Bahkan, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, penjaga atau orang terpercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq merekomendasikan Abu Ubaidah untuk memegang tampuk kepemimpinan Islam. Ayah Aisyah ini mengajukan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hanya saja, Umar malah menunjuk balik Abu Bakar, sehingga dialah yang akhirnya dinobatkan sebagai khalifah pertama selepas kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Abu Ubaidah pun berhasil meraih kepercayaan Umar. Kala Umar menjadi khalifah, dia mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang di Syam. Di akhir kepemimpinan Abu Ubaidah, wabah Amwas menyebar. Pengambilan nama pandemi ini berdasarkan pertama kali virus itu muncul, yakni di kota Amwas, wilayah di barat Yerusalem, Palestina, 4 mil dari Baitul Maqdis. Wabah ini begitu cepat menjalar ke tempat-tempat lainnya, termasuk Syam. Ketika Umar bin Khattab hendak mengunjungi Abu Ubaidah di Syam, sekaligus menunaikan misi, meninjau kondisi rakyatnya, sebelum rombongan Khalifah Umar sampai, Abu Ubaidah sudah menghampiri mereka terlebih dahulu. Di sana Abu Ubaidah mengabarkan bahwa Syam tengah dilanda wabah penyakit. Mereka pun berdiskusi, apakah Khalifah kedua itu perlu melanjutkan perjalanannya ke Syam atau tidak. Umar bin Khattab bersama rombongannya memutuskan untuk kembali ke Madinah, sedangkan Abu Ubaidah memilih untuk kembali ke daerah pimpinannya di Syam. Di sana, Abu Ubaidah senantiasa mengunjungi dan menghibur orang-orang yang sakit. Tubuhnya semakin melemah, memikirkan keadaan rakyatnya, hingga akhirnya Abu Ubaidah pun tertular wabah dan jatuh sakit. Saat tubuhnya kian lemah, sahabat yang pernah mengelola Baitul Mal di masa Abu Bakar ini berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menjalankannya, maka kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah dan bersedekahlah. Tunaikanlah haji dan umrah, hendaklah kalian saling menasihati dan saling mencintai. Taatilah pemimpin kalian dan jangan kecewakan mereka. Janganlah kalian terlena dengan dunia. Sesungguhnya seseorang jika hidup 1000 tahun pun, ia akan mendapatkan akhir seperti yang kualami. Dan kalian saksikan sekarang." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya menutup usia pada tahun 18 hari di usianya yang ke-58. Ia disalatkan oleh Muadz bin Jabal. Jenazah Abu Ubaidah dikuburkan Muadz, Amr bin As, dan Ad-Dahak bin Qais. Berdasarkan keterangan dalam At-Tabaqah Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah dikebumikan di Amwas. Sedangkan dalam Marifatus Syahabah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa
Sahabat senior ini wafat di Urdun, daerah Syam, sekarang Yordania, dan dikuburkan di Baisan. Pelajaran berharga dari kisah ini adalah: pertama, Umar tidak jati memasuki wilayah yang terkena wabah, yakni wilayah Syam. Sebaliknya, Abu Ubaidah kembali ke wilayah kepemimpinannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Kedua, di wilayah kepemimpinannya, Abu Ubaidah tetap menjadi pemimpin yang amanah, di mana beliau selalu menjadi penyemangat, memikirkan keselamatan rakyatnya. Bahkan di akhir hayatnya, Abu Ubaidah berpesan kepada rakyatnya agar selalu berpegang teguh pada syariat Islam.